Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Terus kita pertemuan pertama di semester pertama ini di semester pertama tahun 2020-2021 ya. Terus ini di kelas 8 sebelumnya siapa yang tidak masuk ya, absensi ada di grup WA ya. Oke, terus kita mulai pembelajaran yaitu mengenai berita seputar Indonesia di LKS halaman 3 ya. Di halaman 3 yang akan dimulai dari menentukan unsur-unsur berita di halaman 4. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya pada kalian apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan berita? Ya, apa yang dimaksud dengan berita? Baik, Ibu tanya, apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita itu apa? Coba yuk. Ya, ada yang tahu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran, terus majalah maupun elektronik. Televisi juga termasuk, radio, internet itu juga termasuk. Baik, tadi lalu bagaimana ciri-ciri teks berita? Nah, yang pertama, berita itu bersifat faktual atau sesuai dengan fakta. Ya, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya berita harus sesuai dengan fakta yang ada dan bukan opini. Ya, opini itu atau pendapat ya, opini itu pendapat penulis serta tidak adanya rekayasa. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua aktual atau terbaru. Nah, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu berita melaporkan atau memberitakan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Nah, waktu dan tempat itu seperti apa? Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya itu waktu kejadian dan tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut itu letaknya ada di mana gitu loh. Semisal tempatnya ada di tempat A, waktu kejadiannya itu kapan gitu. Waktunya itu semisal pagi, siang atau malam, mungkin menunjukkan jam 8 pagi, semisal seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Nah, bahasa yang digunakan di dalam berita tersebut harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan EZD atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, lalu yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Ya, tidak dilebih-lebihkan, benar-benar apa adanya yang ada di peristiwa tersebut. Lalu kemudian yang keenam, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Nah, peristiwa yang disajikan secara runtut itu maksudnya disajikan dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, kita lanjut ke materinya, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Nah, menentukan unsur-unsur berita itu ada 6 pertanyaan ya. Pertanyaan yaitu ada 5W plus 1H. Ya, apa sajakah 5W plus 1H tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu what. Nah, artinya itu apa? Nah, apa peristiwa yang terjadi? Nah, kemudian yang kedua where. Artinya di mana. Nah, di manakah peristiwa itu terjadi? Ya. Nah, di sini itu menanyakan tempat atau lokasi kejadian peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga when, yaitu artinya kapan peristiwa itu terjadi. Nah, menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, lalu kemudian yang keempat who, yaitu artinya siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, yang kelima yaitu why, artinya mengapa peristiwa tersebut
tersebut terjadi. Nah, itu menanyakan terjadinya peristiwa tersebut ya. Ya, Ibu lanjutkan tadi untuk yang why. Why itu artinya kan mengapa. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Ya, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian yang keenam ya. Keenam yaitu how. How itu artinya bagaimana. Ya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, gitu ya. Oke, gitu. Ibu berikan contoh ya, yaitu sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 314 ruas tol Pemalang Batang Jawa Tengah pada Minggu 2 Juni 2019. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 penumpang dewasa. Belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan tersebut. Julhawari Agustianto, juru bicara Basarnas Jawa Tengah, mengatakan bahwa kecelakaan ini dialami oleh mobil Toyota Starlet yang ditumpangi oleh 5 orang dengan nomor polisi B1157KM yang melaju dari arah barat. Para korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Pemalang oleh petugas gabungan kepolisian, Basarnas, dan PT Pemalang Batang Toll Road. Nah, di sini berarti kalian mencari unsur-unsur beritanya, yaitu ada 5W plus 1H. 5W plus 1H berarti ada apa saja? What, when, where, who, why, how, dan how. Ya, berarti yang pertama yaitu what. What yaitu menanyakan apa. Ya, menanyakan apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Nah, yang terjadi yaitu mengenai apa tadi? Kecelakaan tunggal sebuah mobil. Lalu kemudian yang kedua yaitu how. Yang kedua itu who. Who itu menanyakan apa? Siapa. Nah, siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat di dalam peristiwa tersebut yaitu 5 orang penumpang mobil. Nah, kemudian yang ketiga when. When itu menanyakan kapan. Berarti kalau kapan itu menanyakan waktu ya. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Nah, terjadinya peristiwa tersebut kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kapan itu berarti menanyakan waktu, yaitu kecelakaan terjadi pada Minggu 2 Juni 2019. Nah, setelah when yaitu where. Where itu menanyakan tempat di mana kecelakaan tersebut terjadi. Nah, kecelakaan tersebut terjadi di kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 314 ruas tol Pemalang Batang Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah where yaitu adanya why. Why itu why itu penyebab kecelakaan ya. Penyebab kecelakaan itu terjadi. Penyebab kecelakaan itu terjadi why. Why penyebab kecelakaan itu terjadi masih belum diketahui dengan pasti. Nah, kemudian yang terakhir yaitu how. How itu bagaimana ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu panjang sih. Peristiwa terjadi penyebab kecelakaan tunggal sebuah mobil belum dapat dipastikan. Kecelakaan tersebut dialami oleh mobil Toyota Starlet yang ditumpangi oleh 5 orang dengan nomor polisi B1157KN yang melaju dari arah barat
para korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Pemalang oleh petugas gabungan kepolisian, Basarnas, dan PT Pemalang Batang Toll Road. Itu yang dinamakan 5W+1H. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi berita seputar Indonesia, yaitu ditarik dari kesimpulan mengenai pengertian teks berita, lalu kemudian unsur-unsur berita, yaitu adanya 5W+1H tadi ya. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila Ibu banyak-banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Apabila kalian masih belum jelas mengenai apa yang Ibu jelaskan, jadi kalian dapat bertanya kepada Ibu secara langsung mengenai private chat melalui WA. Yes, gitu aja. Apabila Ibu banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak kelas 8 semuanya. Yeay.